ngaji yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zainal Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا يا واسع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang terhormat orang tua kami Bapak Haji Alim, Ketua IKM Mushola Darussalam beserta jajaran kepengurusannya yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum saya ngaji, saya selalu menghimbau dan mengajak kepada para jamaah semuanya, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama memenuhi satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tholabul ilmi, dikemas dalam kuliah subuh yang diadakan seminggu sekali. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari
termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, saya akan melanjutkan membaca kitab Kifayatul Akhyar yang mana kemarin kita sudah memasuki bahasan tentang sunnahnya wudhu. Masih ingat Bapak Ibu, sunnahnya wudhu ada berapa kemarin? 10, berarti ingat itu. Yang sudah didapatkan berapa? 4. Kurang berapa? 6. Alhamdulillah. Itu berarti ngaji beneran itu. Ya, itu ngaji beneran tuh, dites beneran. Kadang-kadang kan lupa lagi. Bahasa Cirebonnya ngajinya barlen, bubar ngajinya barlen, bubar lalen. Basa makine dungen tuwa, mlebu kuping teng metu kuping kiwa. Itu biasa begitu biasanya didapatkan itu. Baik ya, sunnah kemarin artinya adalah sebaiknya kita lakukan. Jangan sampai kita ini menyia-nyiakan hal-hal yang sunnah. Walaupun sunnah kalau kita kerjakan ini akan mendapat tambahan pahala. Kemarin ada 4. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua membasuh kedua tangan sebelum dipakai membasuh muka. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Berkumur dan menghisap air. Yang kelima meratakan usapan air di seluruh kepala. Baik, ini yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashul udhunaini. Yang kelima adalah mengusap kedua telinga. Apa yang kelima? Mengusap kedua telinga. Yang namanya telinga ya ini semuanya telinga. Kalau dikatakan mengusap telinga, maka ini semuanya supaya diusahakan diusap. Jangan seperti ini mengusap telinga, kadang-kadang saya lihat begini. Nah, ini bukan mengusap telinga namanya, ya. Paham ya? Ini biasanya ibu-ibu tuh kalau mentang-mentang ininya baru, semuanya baru tuh yang diusap tuh hanya ininya doang. Ya, padahal namanya telinga itu ya semuanya ini telinga. Ya, makanya kalau disunahkan mengusap telinga, maka telinga semuanya diusahakan diusap. Karena ada keterangan yustahabbu mashul udhunaini, disunahkan mengusap kedua telinga, zahiriha wa batiniha bima'in jadidin. Zahiriha ya luarnya, wa batiniha ya dalamnya. Ya luarnya, ya dalamnya, supaya dengan bima'in jadidin, dengan air yang baru, bukan air yang sudah dipakai. Jadi setiap mengusap harus ganti. Ya bisa kerak, sekasa-kasa dicuci dulu tangannya, baru dipakai ngusap. Diulangi lagi sampai disunahkan 3 kali. Jadi bima'in jadidin, dengan air yang baru. Tuh. Ini ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid ini pernah melihat Rasulullah
ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo, kalau disebut nama Rasul baca sholat, sebut nama Rasul baca sholawat. Ya, saya takutnya kalau ada nama Rasul ibu bapak diem baik, nanti dikatakan nama Rasulullah orang yang pelit. Karena sepelit-pelit orang ini kata Rasul, ketika mendengar nama Rasul disebut kita diem sah. Nah, itu namanya orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi yatawaddau fa akhadha li udunaihi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi. Abdullah bin Zaid ini pernah melihat melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi yatawaddau yang berwudu siapa Rasul fa akhadha kemudian mengambil siapa Rasul li udunaihi untuk kedua telinganya, mengambil ma'an air khilafal ma'i berbeda air alladzi akhadahu yang Rasul mengambilnya li ra'sihi untuk membasuh mukanya. Jadi air yang dipakai mengusap telinga ini berbeda air yang sudah dipakai membasuh muka. Jadi biasanya kan ada orang itu sekalian begini tuh, ya maksudnya plok terus begini. Nah ini walaupun sudah diikutin, tapi ini belum urutannya. Yang bagus pertama basuh muka aja dulu, ya. Ketika nanti sudah saatnya mengusap telinga dengan air yang baru. Karena Rasul kalau wudhu seperti itu, basuh muka, nanti mengusap telinganya dengan air yang baru, yang bukan sisa atau habis pakai basuh muka. Ini ya Bu ya. Jadi yang namanya telinga ini, gitu ya. Nah, saya jelaskan lagi wa kaifiyatul masih, bagaimana cara membasuhnya. Wa kaifiyatul masih, bagaimana cara membasuhnya? Ayat khula, yaitu memasukkan, yaitu musab bihataihi, dua telunjuk ini, dua jari dan telunjuk tangan kanan dan telunjuk tangan dimasukkan fi somakhaihi, dalam lubang kedua telinga. Nah, dimasukkan plek ya, ini yang dimasukkan ya, bukan ini loh perintahnya ini ya, ntar ini yang dimasukkan begini, enggak. Biasa kan yang dimasukkan kan ini, ya kan? Nah ini yang dimasukkan ini nih, ya, bukan ini, paham ya Bu ya? Ntar yang dimasukkan ini mah ngorek kuping namanya. Ya, ini yang dimasukkan ke dalam dua lubang telinga, wa yudabbiruhuma, dan memutar-mutar. Ya, putar-putar jangan didiemin, ya. Muter-muter fil mu'atafi, ya. Di lekuk-lekuk ini, lekuk yang ini muter-muter nih. Nah, ya sabar, harus sabar. Karena kan ini susah ini. Jangan ada begini. Nah, ini mau nggak kena semuanya, ya. Lekuk-lekuk ini kena nih. Nah, nih. Nah, terus wayamurru ibhamaihi, wayamur dan melakukan ibhamaihi, apa nih? Jempolnya, dua jari ujung dua jempol ini yang di luar, ya, ala dhahiri udunaihi, pada luarnya telinga. Jadi yang dalam dimasukkan ini bagian dalam negeri, ini bagian luar negeri. Jadi kena semua, ya, main semua, ini jalan, ini juga jalan. Akhirnya luar dalam telinganya jadi bersih. Nih, ya. Nah, hikmahnya apa kalau telinganya bersih?
insya Allah kalau kita ngusap telinga kita ini benar, insya Allah kita akan dapat hikmah yang besar. Yaitu apa? Insya Allah telinga kita kalau kita gunakan untuk mendengarkan pengajian begini ini, insya Allah gampang masuknya. Amin. Allahumma. Kenapa kadang-kadang kita kok susah dinasehati? Kenapa kadang-kadang kita ngaji kok susah masuknya? Karena masih terhalang kotoran-kotoran yang ada di telinga. Sehingga itu bisa menghambat masuknya nasihat, bisa menghambat masuknya ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari setiap hari ini, gara-gara telinga kita belum bersih. Makanya kalau ada anak dinasihati kok susah, ya, ada orang tua diingetin kok susah. Ini karena apa? Nasihatnya nggak bisa masuk ke hati. Kalau nasihat nggak bisa masuk ke hati, ini mesti ada sebabnya. Kenapa? Karena prosesnya ini juga susah, ya kan? Prosesnya itu susah. Kenapa proses susah? Karena yang memang nggak bersih itu. Makanya kalau kita ingat sini berarti kita sadar kenapa kadang-kadang kok susah, kenapa kadang-kadang kok dinasihati kok susah gitu ya. Itu karena tadi itu, karena telinga kita musapnya kurang benar. Kalau diusap benar, ya insya Allah. Kalau mengusap wudhunya benar, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah yang sangat besar, yaitu bisa menerima nasihat dengan enak. Kadang-kadang kita dinasihati kan nggak terima, malah mental, ya kan? Kenapa? Karena curhatnya udah kebanyakan. Curhat tahu curhat? Curhat itu kotoran yang ada di telinga, ya. Curhatnya sudah kebanyakan, makanya susah masuknya, kan gitu, ya. Makanya harus dibersihkan sehingga enteng masuknya nasihat, enteng masuknya ilmu, enteng masuknya cahaya. Karena kalau udah dinasihat itu enak tuh, ya, dinasihati masuk, nah, hatinya terang, bersinar. Karena nasihat masuk sini kan baru tuh bisa mengeluarkan sinar-sinar yang bagus, nur, ya, mengeluarkan nur yang bagus, nur yang cemerlang, yang terang benderang. Kadang-kadang hati kita gelap, kenapa? Karena kuping kita nggak bisa menerima nasihat. Makanya kadang-kadang salah kaprah itu, ya. Kadang-kadang udah saatnya haji gitu, yuk pergi haji, apa katanya? Belum dipanggil atau nunggu panggil, lah mau kuping kebudek. Nggak harus dipanggil, ya, udah panggil, tapi tiap hari dipanggil, borok-borok panggilan haji, panggilan sholat aja kadang-kadang, padahal nggak dengar, padahal yang ada dah suaranya kenceng, belum minum belum apa teriak Allah, karena kenceng banget suaranya, masih kagak dasar kupingnya bu. Kalau tim siaran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu harinya ada sembako. Wah, itu paling bagus ya. Ya kan, bansos turun, paling cepat itu. Padahal niatnya sekali loh itu. Wah, hartanya dumper. Saya dapat ya teh. Wah, kelewatan. Gimana sih teh? Mana udah daftar saya. Giliran begitu paling cepat ya, giliran disuruh sholat jamaah. Ya, alhamdulillah orang sini mah banyak, alhamdulillah. Mau sholatnya perlu makmur, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedekah jariah diterima oleh Allah. Amin. Gitu ya. Jadi penting tuh Pak, usap kuping itu penting. Ya, jangan sampai disepelekan. Sekarang harus bener lah usapnya, jangan begini aja. Sudah seperti sudah.
Nah ini ya rata-rata begini nih. Kalau ini mah bukan kuping, tapi hanya pentilnya kuping, ya. Bu ya, Pak, Bu ya. Nah semuanya diusap sehingga nanti akan sempurna usapan kita, akan sempurna ibadah kita. Kalau ibadah kita sempurna, insya Allah Allah juga akan ngasih hasil yang sempurna. Titik. Yang nomor 6, wa tahlilul lihyati. Wa tahlilul lihyati, dan nyela-nyelani jenggot. Nyela-nyela tuh ya, nyela-nyelani jenggot. Jenggot itu ini untuk laki-laki. Ya, perempuan gak punya jenggot. Perempuan gak usah ikut-ikutan. Karena perempuan gak punya jenggot. Ini untuk laki-laki. Wa tahlilul lihyati, dan nyela-nyelani jenggot al-kasati yang tebal. Jenggotnya yang tebal. Enggak punya jenggot kok. Ya enggak dapat, ya enggak usah di ini. Ya. Nah, ini bagi yang punya jenggot yang tebal. Karena jenggot ini kebanggaan orang Arab. Nah, orang Arab rata-rata berjenggot. Kalau orang Indonesia ya pasti dipaksa-paksain, nggak punya jenggot, kadang-kadang dipaksa-paksain. Jenggot juga jadi biara sama. Nah ini kalau berjenggot ini, ini orang Arab kan? Orang Arab. Karena orang Arab itu gini, Bapak Ibu, orang Arab itu kalau nggak punya jenggot itu dikatakan khunsa. Khunsa itu apa? Bencong. Orang Arab tuh kalau nggak punya jenggot dikatakan apa? Bencong. Kayak perempuan. Nah, makanya dia tuh rata-rata memelihara apa? Jenggot. Itu. Nah, kalau kiai saya dulu itu bikin sairan begini. Ini bahasa Jawa tapi sairannya. Sairan puisinya bahasa Jawa begini. Wong iku nek orang duwe jenggot, orang duwe bringos. Bringos itu apa? Kumis. Gak punya jenggot, gak punya kumis, itu seperti bulus. Halus semua masalahnya gitu. Kalau punya kumis, gak punya jenggot, itu kayak tikus. Kalau punya jenggot, gak punya bringos, gak punya kumis, kayak pedus. Kalau punya bringos dan punya jenggot, punya kumis, punya jenggot, itu namanya orang yang bagus. Saya nggak bagus dong. Itu hanya puisi aja. Hanya puisi aja. Coba kembali kepada pelajaran. Apabila ada seseorang yang punya jenggot yang tebal, ini disunahkan untuk menyela-nyelani jenggot. Caranya bagaimana? Caranya dengan dari bawah ini ya, air ya, jika basuh air terus dari bawah. Ya. Nah, bukan begini. Ya, kalau begini ini kalau jenggotnya tebel, air nggak bisa masuk. Air nggak bisa masuk. Ya, tapi kalau dari bawah ini airnya bisa masuk. Nah ini. Kemudian wa tahlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyelani apa jari-jari kedua tangan, wa rijlaini, dan jari-jari kedua kaki. Ini juga sunnah. Ya, ketika kita basuh tangan, ini kita disunahkan untuk nyela-nyelani kedua apa? Jari-jari yang kedua tangan. Caranya ya, caranya. Ini ya, ini sela-sela ini disunahkan untuk di sela-sela supaya apa? Airnya bisa masuk ke sela-sela ini. Ya, takutnya kalau basuh kita belum rata. Kalau belum rata kan bisa mengakibatkan tidak sah wudhu kita. Makanya supaya hati-hati, tangan ini kalau dibasuh ini
di sela-sela ini di di gang-gang jari ini supaya di sela-sela ini dengan air. Dan sela-sela kedua jari-jari kedua kaki. Ya, ada kaki ini. Ya, kalau kaki ini disunahkan satu-satu. Dimulai dari kelingking kaki kanan. Kelingking kaki kanan, mohon maaf ini ya, ini di sela-sela ini dengan kelingking jari kiri satu-satu. Ya, satu-satu begitu. Sampai ketemu kelingking kaki kiri. Jadi kaki kiri. Ini begitu. Cuma kalau begitu wudhunya jangan di musola. Nanti kelamaan. Yang antrinya repot. Dan kalau mau praktek nanti wudhunya di rumah. Makanya kalau di Masjidil Haram itu tempat wudhunya ada tempat duduknya. Kalau berdiri nggak pakai tempat duduk susah begitu itu, ya kan? Makanya kalau di Mekah itu kan wudhu itu pada duduk. Oh, udah pernah di Mekah belum? Belum? Masih ada loh. Itu ya kalau di Mekah itu wudhunya pada duduk. Ya mudah-mudahan bisa ke sana semua. Barokahnya bulan Rajab. Amin Allahumma. Allahumma barik fi Rajab. Allahumma barik fi Rajab wa ballighna wasallimna min corona wa baligna wasallimna. Mudah-mudahan sampai bulan Ramadan selamat dari corona. Kalau masih ada corona kan terawihnya nggak tenang lagi nanti. Dioyak-oyak. Bulan yang kemarin Muhammad itu digoyang juga sini terawihnya, enggak. Nah sekarang ada pengurus RW santai aja, enggak pengurus RW, enggak usah khawatir, insya Allah bebas terawihnya. Amin Allahumma amin. Ya. Jadi untuk nyela-nyelani jari-jari tangan dan nyela-nyelani jari kaki, ini caranya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, itu bersabda siapa Rasulullah, idza tawadda'ta, ketika engkau berwudu, fahallil, maka sela-selanilah asabi ayadaika, jari-jari kedua tanganmu, warislaika, dan jari-jari kedua kakimu. Jadi ini memang benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya apa? Hikmahnya ini adalah memberikan isyarat kepada kita, jangan pernah menyepelekan sesuatu yang dianggap kecil, meremehkan sesuatu yang dianggap kecil. Walaupun kelihatannya sepele, ini kalau nggak kita kerjakan bisa mengakibatkan fatal. Apalagi kalau kaki kadang-kadang kan baksonya kan enak aja tuh, kadang-kadang asal pakai dikrat tuh kan, ya kan? Lagi kalau nggak ada gimana sholat kita? Ayo, makanya ini jangan disepelekan, harus diteliti. Ya sedetail itu kalau ibadah kita pengen sempurna.
Jadi kalau kadang-kadang kan basuh kakinya kan asal-asalan, ceret, selesai. Satu lagi, ceret. Enggak pernah yang bawah atas, enggak pernah diteliti, ya. Boro-boro mikir masukin air di sela-sela jari. Kalau sampai kelewatan itu masih kering, berarti kita belum dianggap membasuh kaki. Kalau enggak dianggap enggak basuh kaki, berarti wudunya tidak sah. Kalau dipakai sholat, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, capek doang. Nah, maka ini pentingnya ngaji, gitu ya. Tuh, jangan pernah menyepelekan sesuatu yang dianggap kecil. Jangan meremehkan itu. Kemudian yang nomor 7, watakti nomor 8 atau 7? Apa? Hah? 7. Watakti mulyumna alal yusra. Loh, kok tinggal 3, berarti yang 8 ini. Watakti mulyumna alal yusra, yaitu mendahulukan anggota yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Bagi anggota badan yang berpasangan, ya ini kita disunahkan mendahulukan anggota yang kanan, mengakhirkan anggota yang kiri. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda siapa Rasul, idza tawadda'tum, ketika wudu kalian, fabda'u, maka mulailah bimaya minikum, dengan anggota-anggota kanan kalian. Ini didukung hadis lagi dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Siti Aisyah pernah melihat Rasulullah yuhibbu, Rasulullah itu mensunahkan ya at-tayammunu, mendahulukan anggota yang kanan itu fi tana'ulihi, dalam memakai sendal. Pakai sendal itu diusahakan disunahkan yang kanan dulu. Kalau melepas kiri dulu, memakai kanan dulu. Nah ini juga cara dipraktekkan ini, ya karena jarang-jarang dengar nih keterangan ini. Wa tarajjulihi, dan melangkah itu yang kanan dulu, ya kan? Nah, melangkah kanan dulu. Tapi ini ada keterangan lain, kalau kita melangkah lihat melangkahnya. Kalau kita melangkah dari rumah ini, keluar rumah kiri, masuk rumah kanan, masuk WC kiri, keluar WC jangan balik-balik ya. Ayo mulai dipraktekkan sekarang. Masuk WC kiri, keluar WC kanan, masuk rumah kelamaan mikirnya. Lagi masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC. Itu diprakteki. Keluar rumah kiri. Kenapa keluar rumah kiri? Karena kita kalau udah keluar itu antara baik dan jeleknya banyak jeleknya. Makanya pakai kaki kiri. Kalau udah keluar rumah itu kan udah nggak tahu kita apa yang kita lakukan. Terus pokoknya apa aja, ya. Itu. Kalau masuk rumah, dengan mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaupun ada orang, nggak ada orang, nggak apa-apa. Assalamualaikum aja, supaya rumah kita penuh dengan keselamatan. Walaupun nggak ada orang tuh rumah kita tuh ada yang penghuni, ya. Nah, tapi nggak usah takut.
Ya, tetap ada yang menghuni, walaupun kita tinggal. Ada yang menghuni itu di situ. Ya, nah, makanya harus pakai salam. Nah, makanya kalau lengkap, yang lengkap itu ya, kalau yang lengkap itu yang begini, assalamualaikum wa ala ibadillahis. Nah, itu setiap masuk rumah itu yang dibaca. Kalau perlu itu pas kita masuk rumah pintu kita itu, nah di situ tuh ada tulisannya biar nggak lupa. Ya, nah terlalu tulisan kaligrafi boleh, tulis sendiri boleh, gitu kan. Misalnya pintu kita ini masuk, plek, ya kita langsung melihat tulisan itu, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu. Jadi yang paling enak itu begitu. Insya Allah nggak lupa itu. Tapi kalau nggak begitu tulisan itu banyak lupa. Itu ya. Jadi wa taqdimul yumna 'alal yusra dalam berjalan, wa tuhurihi dalam bersuci, wa fisanihi dan dalam semua tingkah perbuatan Rasul itu kebanyakan mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Gitu ya. Tapi di sini ada keterangan lagi, wa amal udunani wal khoddani fayutahhirani ma'an. Ya, adapun untuk mengusap telinga ada kanan dan kiri. Pipi ada pipi kanan, pipi kiri. Nah, ini kalau untuk telinga ini baiknya bareng, bukan satu. Kalau pipi satu-satu atau susah. Ada pipi kanan, pipi kalau cipika-cipiku ya boleh ya. Tapi kalau untuk bakso ini ya harus diusahakan bareng. Telinga diusahakan bareng. Yang disunahkan mendahulukan yang kanan adalah tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki tuh ya, ada aturannya semuanya itu. Nah, hikmahnya apa untuk mendahulukan yang kanan dan mengakhiri yang kiri itu? Kita dalam kehidupan ini banyak masalah-masalah, banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, maka kita harus mendahulukan hal-hal yang lebih penting daripada hal-hal yang tidak penting. Ibarat kebutuhan itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, kan gitu. Yang nggak penting ya nggak usah diperjuangkan terlalu begini. Ya, dunia sama akhirat penting mana? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Klasifikasinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, ini kan kitanya ya, kita lihat urut-urutannya itu gitu ya, lebih penting mana ya, itu kedua itu penting, klasifikasinya dia lebih penting mana, walal akhiratu khairul laka minal. Kalau urusan dunia kita berada pada tengah, urusan akhirat apalagi kan gitu. Jangan urusan dunia semangatnya luar biasa, urusan akhirat lempeng loyo males. Nah, ini namanya enggak basuhnya enggak benar gitu loh. Kalau kita basuh tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan kita benar, insya Allah kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang lebih penting, mana yang setengah penting, kan gitu, ya kan? Nah ini kita kan kadang-kadang malah bolak-balik yang kelihatan nggak penting pikirnya pertentangan, ya kan? Yang penting malah pikirnya santai. Bangun rumah mikirnya bangun surga santai. Ada yang begitu. Bangun rumah wah mikirnya wah sampai dibilang biar stres saya Pak. Kenapa? Udah saya mau begini masih kurang aja. Udah nanya habis. Pertentangan pusing lah, pusing dibikin sendiri. Pusingnya dibikin sendiri. Giliran diajak bangun surga santai. Duha, kalau yang sholat duha bisa 2 rakaat sampai 12 rakaat itu
itu sama aja kita membangun istana di surga. Tapi doa kita kadang-kadang ya masih Lentang-lentang. ya belum masih bagus, seminggu sekali aja kadang-kadang. Ya, ini alhamdulillah. Maka waktu yumna alal yusra, harus ingat itu mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang urgen dan mana yang tidak urgen, mana yang primer, mana yang second, harus diwaspadai. Ini kok misalnya ada 2 acara ini yang mana yang penting? Itu harus didapatkan. Ini ada apa namanya ngaji, yang satu ada arisan. Penting mana? Arisan. Harusnya dapat duit Pak. Kalau ngaji kan ada berkah. Coba kalau kita dihadapkan masalah-masalah begitu dipikirlah mulai sekarang, ya. Wa taqdimul yumna alal yusra. Itu. Nah, terus yang nomor 9 wa taharatu salasan. Kesunatan wudu yang nomor 9 adalah bersucinya 3 kali. Ya, karena ini untuk menyempurnakan. Kalau sekali takutnya belum rata. Kedua kali ya udah yakin. Ketiga kali untuk tambah ya yakin. Jadi 3 kali. Lebih dari 3 kali. Nah, ini sudah enggak sunnah. Ya, tapi ya boleh. Tapi kebanyakan biasanya malah tambah makruh kalau kebanyakan. Karena itu bisa dikatakan boros. Apalagi di Jakarta airnya beli. Ya, boros air. Kalau di musola wudunya musabnya 100 kali tekor kas musola. Habis air di musol. Makanya ini juga memikirkan itu Pak, 3 kali aja, nggak usah banyak supaya tidak boros. Bersucinya 3 kali. Sekali kalau sudah rata ya boleh, tapi nggak dapat sunnah. 4 kali boleh, tapi sunnahnya hilang. Kan itu disiplin, harus disiplin 3 kali. Tapi namanya kadang-kadang kalau nggak yakin, nggak mantap, sebelah lagi. Kadang-kadang saya sendiri masih ragu ya, waduh belum pas. Tapi kalau begitu wudunya jangan di musola, wudunya di rumah saja supaya nggak ngantri. Udah komat gitu kan, baru wudunya model begitu. Aku udah jadi jamaah, nggak jadi jamaah karena apa? Kelamaan wudunya kan gitu ya. Yang terakhir wal muwalatu nomor 10 adalah muwalatu artinya nuli itu artinya seketika di satu tempat itu namanya muwalah itu ya. Misalnya membasuh muka sampai kaki ini di satu tempat itu namanya muwalah. Tidak pakai jeda, nggak pakai antara. Pak kalau wudu itu misalnya nggak muwalah boleh ya boleh, sah selama nggak gatal. Misalnya contoh lagi wudu di sini basuh muka, airnya habis, misalnya baru dapat airnya habis. Nah, pindah di misalnya di tempat rumah seberang rumah ada wudu, ada air, pindah ke rumah wudunya. Ya. Lanjutkan basuh tangan. Habis lagi airnya, pindah ke sebelah rumah, mengusap sebagian. Habis lagi, pindah lagi. Nah, pindah begitu tuh boleh, tapi nggak dapat karena tidak mualah. Ya, harus satu tempat. Misalnya ya tadi itu basuh mukanya di kali anyar, basuh tangannya di batas besi, misalnya. Ya kan? Nanti mengusap sebagian kepalanya rendang. Ya kan?
terus basuh kakinya di jembatan 5 sana. Nah itu boleh nggak? Boleh, sah nggak? Sah, tapi nggak dapat selama belum batal. Dan nawaitul wudu'a basuh muka gitu kan? Basuhnya di kali anyar. Mau basuh tangan di jembatan besi tapi udah pegang-pegang istrinya. Oh nggak boleh. Itu namanya udah batal. Walaupun di jalan gimana? Di jalan Ya batal. Ya ulang lagi dari awal. Itu kan syaratnya apabila belum batal. Itu. Makanya ini dulu ada sebuah cerita. Ada santri jadi pengantin baru. Santri dari pondok itu kan pengantin baru. Nah, setiap habis kumpul sama istrinya, dia malamnya tuh nyicil. Mukanya dulu ya kepala dulu yang disiram tuh, niat mandi gitu kan. Ya, kepalanya dulu. Nah, subuh-subuh dia mandi biasa. Apa mertuanya tanya, ini itu anak saya pernah digauli enggak sih? Kok mantu saya nggak pernah mandi besar? Namanya santri itu kan punya akal, punya cara supaya nggak begitu dipraktekin ilmunya begitu. Ya boleh nggak? Boleh, tapi nggak dapat sunnah. Itu ini namanya ilmu ya. Makanya ini. Nah hikmahnya apa mualah ini Bapak Ibu? Hikmahnya amal soleh, amal baik ini jangan ditunda-tunda. Walaupun itu boleh, tapi kalau bisa jangan menunda. Apa yang bisa kita kerjakan saat ini? Kok kita bisa langsung kerjakan? Jangan pakai nunda-nunda waktu. Yang sudah saatnya sholat ya kita sudah saatnya zakat ya kita zakat, yang sudah saatnya haji ya kita ini jangan ditunda-tunda. Walaupun itu boleh gitu loh ya. Entar ya, kalau entar masih ada, kalau nggak ada terus gimana nasibnya kan gitu. Karena sehat tidak selamanya kaya tidak selamanya kuat tidak selamanya kuat. Saat ini kaya besok miskin, banyak cerita, banyak kejadiannya gitu loh. Saat ini wajib zakat, dituntut besok aja, besoknya hartanya habis. Nah ini bisa dijadikan utang. Ya, apabila ada orang yang kewajiban zakat nggak mengeluarkan zakat, ini kok sampai kejadian miskin kembali, ini kita dianggap punya utang. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ingat mualah ini Bapak Ibu, hikmahnya jangan sekali-kali kita menunda-nunda amal soleh. Karena amal soleh ini tanda-tanda orang beriman. Makanya iman dengan amal soleh itu satu paket, gak bisa dipisahkan. Illal ladzina amanu wa amilus. Iman gampang, amal solehnya yang susah. Betul. Iman Pak, iman percaya. Amal solehnya mana? Amal solehnya mana? Ini yang belum bisa kita kerjakan. Gitu ya. Makanya kalau kita bilang amanu ya harus amilus solehah. Jangan sampai kita bilang amanu, amilus solehahnya tidak ada. Di balik amal solehnya ada tapi tidak amanu, ya nggak dapat apa-apa. Ya kan? Misalnya amal solehnya bagus tapi nggak iman. Ya, nggak percaya dengan adanya Allah, ini dia tidak orang iman, orang kafir gampang gitu kan. Yaitu ya amal solehnya ada, amal solehnya ada, tapi dia iman, nggak dapat apa-apa. Iman nggak amal soleh, ya namanya sama juga bohong. Makanya antara iman dan amal soleh ini harus sepaket, gitu ya, harus matching, harus seiring gitu.
Itu yang bisa saya sampaikan kalau jaga tenang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa menambah untuk wawasan kita, menambah ilmu kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Astagfirullah. Amin, 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 ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, jami'a umurina min umurid dunya wal akhirah, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana, wa balligh muradana bil khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa sallimna min qarana. Allahumma ya Allah hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.